Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas summary dari Dr. Sihabuddin Said MSI terkait dengan tema strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ini saya memperkenalkan diri Dewi Marfuah SGZ MPH dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Untuk strategi pembelajaran, karena tadi strategi pembelajaran dan motivasi belajar, maka kita akan pelajari terlebih dahulu terkait dengan strategi pembelajaran. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan definisi dari pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Zainal Arifin, pembelajaran juga dijelaskan bahwa suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa atau pendidik dengan peserta didik di kelas, baik hadir secara fisik maupun tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Karena sekarang bisa secara daring ataupun luring, ya, jadi secara fisik ataupun dengan penugasan juga termasuk pembelajaran. Sehingga bisa kita simpulkan di sini strategi pembelajaran adalah suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik kita dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar sehingga tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini seberapa penting sih untuk strategi pembelajaran? Kenapa penting gitu ya? Karena pertama memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, mengarahkan peserta didik, kemudian bisa memberi rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita tuju, kemudian menarik minat belajar peserta didik atau mahasiswa. Nah, di sini akan kita pelajari macam-macam strategi pembelajaran, di mana terdapat beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran inquiry, yaitu proses berpikir secara kritis dan analitis. Nah, ini biasanya mahasiswa atau peserta didik diminta untuk mencari jawabannya sendiri atas masalah yang kita diskusikan, biasanya melalui tanya jawab atau diskusi. Kemudian pembelajaran ekspositoris ini yang banyak dipakai oleh dosen, ya. Proses pemberian pengetahuan atau materi biasanya di depan kelas, ya, atau mungkin kalau sekarang secara daring melalui Zoom atau Google Meet, ya, yang dosen di mana dosen itu menyampaikan semua materi dari awal sampai akhir tersusun secara rapi, sistematis dan lengkap, dan mahasiswa hanya menyimak dan mencerna saja apa yang disampaikan oleh dosen. Kemudian pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini lebih ke mengutamakan pemecahan masalah ya secara ilmiah. Nah, jadi diminta untuk mahasiswa itu lebih atau peserta didik lebih aktif ya. Di sini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalamannya. Nah, ini biasanya kalau sudah teman-teman mahasiswa yang mungkin PKL ya atau KKN, nah ini bisa melalui pembelajaran berbasis masalah. Kemudian pembelajaran kooperatif. Kooperatif ini lebih ke tugas kelompok ya untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Jadi karena harapannya setelah bekerja juga mereka mahasiswa itu harus bekerja dengan teman-teman
di tempat bekerja, sehingga harus kita ajari juga untuk pembelajaran kooperatif. Kemudian pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, di sini mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Biasanya materi disajikan berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara tanya jawab atau diskusi ya, dengan pengalaman diminta untuk apa ya, mahasiswa mencari sendiri, misalnya dari perpustakaan ataupun dari pelatihan-pelatihan. Nah, 3 ranah yang harus dikuasai oleh mahasiswa di sini ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, dari sisi kognitif ini ada pengetahuan, jadi mahasiswa tentang mengingat, menghafal, harus mengingat, menghafal, kemudian pemahaman, menginterpretasikan aplikasi, jadi dapat memecahkan masalah, kemudian analisis, menjabarkan suatu konsep, sintesis itu menggabungkan beberapa konsep menjadi satu, kemudian evaluasi. Dari sisi psikomotorik itu peniruan, menirukan gerak, menggunakan konsep untuk melakukan gerak, ketepatan, bisa memilih gerak atau perilaku yang tepat, perangkaian itu merangkai beberapa gerak untuk apa ya istilahnya, untuk melakukan sesuatu. Naturalisasi adalah gerak yang secara wajar. Afektif, pengenalan, jadi ingin diterima, merespon aktif, berpartisipasi, penghargaan, menerima nilai-nilai, kemudian pengorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Sedangkan pengalaman menjadikan sebagian nilai sebagai pola hidup. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu adalah motivasi belajar. Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, ini bisa sumbernya dari diri sendiri ataupun dari luar, atau sering kita sebut motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Atau menurut Dimyati 2009, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan dari internal maupun eksternal pada peserta didik kita atau mahasiswa yang memberikan semangat, perhatian, kemampuan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga motivasi belajar ini sangat penting sekali untuk peserta didik kita untuk mencapai apa istilahnya kalau mahasiswa itu biar giat belajar sehingga tujuan yang mereka capai itu terwujud dan harapan terakhir adalah memperoleh prestasi yang bagus. Nah, ini fungsi motivasi dalam belajar itu sebagai pendorong, nah, kemudian penentu arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, kemudian pendorong usaha untuk mencapai prestasi belajar. Cara menumbuhkan motivasi belajar itu ada beberapa cara. Yang pertama memberi angka atau nilai. Nah, di sini memberi angka atau nilai, hendaknya angka tersebut mencerminkan dari ketiga aspek atau ranah dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian memberi hadiah untuk motivasi mahasiswa atau peserta didik bisa diberikan hadiah bagi atau reward ya bagi yang memang paling bagus atau yang prestasi belajarnya itu atau motivasinya yang bagus. Jadi biar kalau yang prestasinya bagus mendapatkan hadiah otomatis akan menumbuhkan motivasi ke peserta didik yang lainnya. Kompetisi merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Kemudian ego involvement menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah. Jadi mereka sudah merasa bahwa memang
belajar itu menjadi tugasnya dan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian memberi pujian karena siswa ataupun peserta didik kita itu lebih senang dipuji daripada kalau tidak bisa dilecehkan. Gitu. Oke, kompetensi dosen yang perlu dikembangkan untuk mencapai motivasi belajar pada siswa. Ini dosen diharapkan mempunyai kemampuan dalam menguasai struktur dan konten mata kuliahnya. Jadi benar-benar paham terkait dengan mata kuliah yang akan disampaikan. Kemudian dosen mampu membelajarkan kepada mahasiswa tentang konten mata kuliah disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa. Mungkin mahasiswa zaman dulu dengan sekarang pasti berbeda karena eranya juga berbeda sehingga kita juga harus mengubah cara untuk pembelajarannya. Dosen mengenali pengetahuan yang terintegrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagogiknya. Kemudian dosen dapat mensintesis dua pengetahuan baik dari materi dan pedagogik dengan cara analogi, ilustrasi, memberikan contoh atau penjelasan-penjelasan yang real di sekitar kita, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh peserta kita, peserta didik kita atau mahasiswa kita. Mungkin cukup dari saya, ini ada sedikit pantun dari saya, menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.